Halo guys, welcome back to BBC Bincang-Bincang Ceria with Ina dan Hilda. Tuh, jadi aku di sini mau bincang-bincang bareng Hilda. Hilda ini adalah sesuatu teman SMA aku yang paling dekat sama aku. Jadi kita ngomongin tentang kita berdua, tentang hubungan antar persona kita berdua. Apa sih hubungan kalian? Oke, kalau hubungan antar persona kita, aku sama Hilda ini adalah temen SMA. Jadi sebenarnya aku ini di SMA ini punya satu kelompok pertemanan gitu. Tapi aku paling dekat sama Hilda. Ya, kita tuh kayak udah temenan dari SMA kan? Iya, Terus kayak masih sampai sekarang. gitu. Jadi hubungan antar persona aku dan Hilda itu adalah sebuah teman atau sahabat sejati di Indonesia selamanya. Seperti itu. Situasi apa yang kalian bangun untuk bikin komunikasi kalian efektif? Oke, situasi yang kita bangun supaya komunikasi antara aku dan Hilda ini lancar, itu efektif, itu adalah intinya itu harus menjadi komunikator dan komunikan yang baik gitu. Kalau misalnya aku yang cerita, aku harus jadi komunikator yang baik gitu, berarti Hilda harus jadi komunikan yang baik kayak gitu. Ya. Iya, kayak gitu pokoknya. Kalau misalnya aku cerita gitu, Hilda harus mendengarkan dengan baik gitu, jangan ke distrik sama apapun. Begitupun sebaliknya gitu, kalau misalnya Hilda yang cerita, aku juga mendengarkan dengan baik, terus ngasih feedback yang baik juga, biar komunikasi kita tuh nggak satu arah, alias dua arah gitu, komunikasinya efektif. Seperti itu, gitu sih cara berkomunikasi dengan efektif antara aku dan Hilda selama ini. Karena walaupun ini memang cuma sebatas itu doang, sebatas mendengarkan dan menjadi pembicara yang baik. Besar ya? Tapi pengaruhnya tuh besar gitu dampaknya, dan gak semua orang bisa menerapkan hal itu walaupun memang sudah lama sekali gitu temanannya. Jadi itu poin paling penting banget. The important point itu adalah harus jadi komunikator dan komunikan yang baik. Seperti itu. Spill dah, tarik masing-masing dong. Kalau dari aku sih buat Ina tuh orangnya seru banget sih. Kayak nih bisa lihat sendiri ya. Jujur kalau aku ini orangnya introvert. pendiam ya selama SMA dan sangat bertolak belakang ya sama Ina, tapi kita bisa aja kok temenan gitu, saling melengkapi, dan ternyata seru juga gitu temenan sama orang yang yang sangat ekspresif kayak Ina. Kalau aku, kita SMR dulu. Kalau aku karena sama sih, sama halnya. Jadi tuh kan aku temenan nggak cuma sama Hilda ya. Jadi aku tuh ada satu kelompok orang gitu. Isinya ada aku, Hilda, terus ada temen-temen yang lain juga. Nggak aku mention di sini. Pokoknya ada. Dan kita itu, kami semua itu punya karakteristik dan sifat yang beda-beda gitu, termasuk si Hilda gitu. Hilda ini emang karakteristik yang seorang yang punya karakteristik yang introvert gitu. Makanya aku pengen ngajak dia, kalau pokoknya pengen ngajak dia gitu ke ke dunia yang rada ekstrovert gitu, jangan berdiam diri terus gitu intinya. Pokoknya intinya ekstrovert tuh nggak semenakutkan itu. Makanya aku pengen narik semua teman-teman aku yang introvert bersama dia buat masuk ke dunia aku juga gitu, kayak gitu sih. Terus buat daya tarik sendiri, Hilda tuh lucu ya orangnya ya. Kayak di antara teman-teman aku yang lain tuh, dia aku paling polos ya kata aku. Kayak emang kayak orang cantik tuh kayaknya polos banyak kan. Makanya yang tadi aku bilang, aku tuh punya satu kelompok pertemanan gitu. Nah, teman-teman yang lain tuh punya karakteristik dan sifat yang beda-beda juga, termasuk Hilda juga karakteristik polosnya Hilda juga nggak ada di teman-teman yang lain gitu, makanya beda-beda semua gitu. Itu sih yang buat menarik. Pernah ada konflik gak? Karena apa? Oh ya, kalau konflik dan masalah, nah fun fact aku sama Hilda tuh
nggak pernah Mm-mm. nggak pernah kayak cuek-cuekan gitu, nggak pernah kayak diamin satu sama lain juga, nggak pernah. Nggak ada masalah yang sebesar itu yang buat kita mutus komunikasi gitu, nggak pernah sih. Ya makanya ini apa ya, bukan berarti karena kita nggak pernah ada masalah kayak gitu, nggak pernah ada masalah yang benar-benar besar gitu sampai kita cuek-cuekan gitu, bukan berarti kita nggak setemenan itu ya, karena memang nggak semua orang kan, misalnya banyak ada orang yang bilang kalau berarti kalau misalnya lu Udah belum pernah apa ya, belum pernah ada konflik yang Iya. gimana berarti bukan temenan yang banget gitu, karena ya belum inilah intinya. Tapi enggak, sebenarnya aku sama Hilda, di contohnya aku tuh sama Hilda tuh gak pernah ada konflik yang benar-benar kayak konflik banget, masalah banget, besar banget gitu, sampai kayak diem-dieman, selek-selekan. Itu menurut kita bocah banget gak sih ya, bocah banget kayak gitu. Karena kenapa aku bilang bocah, karena ada hal-hal lain yang bisa memperbaiki konflik itu gitu. Jadi ngapain diperpanjang gitu, ngapain kayak bocah gitu, misalnya selek-selekan gitu kan gak guna banget kan. Mending kita cari solusi gimana masalahnya itu gimana caranya masalahnya itu kelar gitu, gimana inti dari masalahnya itu apa sebenarnya, akarnya itu apa, biar kita sama-sama evaluasi diri masing-masing kayak gitu, biar gak ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Udah sejauh mana pertemanan kalian? Hai, ini punya Hilda. Hilda tuh anak apa? pangan Iya, dia anak SJMP di sekolah vokasi juga, makanya aku bisa berbincang-bincang dengan dia saat ini karena kita sama-sama sekolah vokasi, jadinya waktunya lumayan bisa sinkron lah, jadinya bisa bertemu seperti itu. Kita adalah sahabat sejati selamanya juga. Jadinya saya memutuskan untuk membuat podcast dengan dia. Untuk sejauh mana pertemanan aku dengan Hilda, boleh silakan berbicara. Sejauh mana ya, kita tuh kayak udah jauh. udah lebih jauh. Apa ya, aku sendiri tuh ke teman-teman yang lain ya gak sejauh itu gitu, karena sama mereka tuh, sama Ina ya khususnya, kita tuh sering di talk, sering kayak ngomongin masalah-masalah yang kalau ke orang lain tuh susah gitu diceritainnya, tapi kalau sama mereka tuh lebih plong gitu nyeritainnya. Terus kita juga bisa dapat saran dari mereka gitu. Iya, kalau ditanya sejauh mana sih, ya sejauh itu, sejauh kalau pas kita cerita tentang hal-hal yang sensitif bagi orang lain gitu, bagi teman-teman yang lain yang nggak dekat itu, misalnya menceritakan tentang keluarga kita, menceritakan tentang masalah kita pribadi, menceritakan tentang pacar kita mungkin, itu tuh udah hal yang lumrah gitu, hal yang wajar gitu untuk diceritain ke aku sama Hilda dan teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk menceritakan hal yang sensitif itu tuh udah nggak sungkan lagi gitu, bahkan udah nggak sungkan untuk mintain pendapat, menurut kamu gimana ya kalau kayak gini, terus ini baiknya gimana ya kayak gitu. Dan aku sama Hilda pun, antara aku sama Hilda pun kayak gak sungkan juga untuk ngasih pendapat yang membangun tentunya kayak gitu. Kalau misalnya pendapat kita ada yang berbeda, ya kita rundingin lagi kayak emang kayak gini ya, harusnya kayak gini gak sih gitu misalnya kayak. Jadi itu sih intinya, komunikasi itu adalah kunci guys. Komunikasi is key. Komunikasi is key for a relationship ya. Komunikasi adalah sebuah kunci dalam sebuah hubungan. Betul. Kayak gitu makanya. Udah sejauh mana, sejauh itu. Harapan untuk persahabatan sejati? Kalau harapan dari aku, semoga nanti di masa depan, atau ya di masa depan aku sama Hilda bisa bertemu dengan semoga iya, semoga di masa depan aku sama Hilda bisa bertemu dengan keadaan yang berbeda sekali dengan keadaan yang sekarang. Alias semua capek-capek kita dibayar ya saat ini. Di masa depan alias kita bisa kaya raya internasional, amin. Dan harapannya sih tetap terjaga ya silaturahminya. Jadi harus tetap ketemu, apapun kayak alasannya cuma sekedar
nongkrong Iya. doang, harus ketemu gitu, karena secara gak langsung kalau misalnya kita nongkrong pasti kita menceritakan satu dua hal gitu ke Hilda. Hilda juga ke aku kayak gitu. Kalau dari aku sih semoga bisa bertahan gitu ya pertemanannya sampai nanti tua mungkin, amin. Apa ya gitu sih, semoga tetap bertahan, terus kayak semoga tetap dijaga gitu komunikasinya, sempetin juga kalau misalkan ya kayak yang Ina bilang tadi gitu. Kayak Ina bilang tadi betul ya, pokoknya semoga di masa depan aku, Hilda, dan teman-teman yang lain masih bisa bersilaturahmi, masih bisa bertemu dengan baik, dengan keadaan yang berbeda juga tentunya, dengan lebih baik juga tentunya. Ya, semuanya kayak gitu. Semoga aku dan Hilda pertemanannya langgang. Amin. Udah gitu aja sih, muter-muter ya. Semoga-semoganya. Karena tidak ada lagi selain yang lebih penting selain pertemanan langgang. Betul? Tuh. Oke guys, sekian aja dari BBC alias Bincang-Bincang Ceria with Ina dan Hilda. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Walaupun memang ini sebenarnya nggak tahu bisa dibilang podcast atau bukan, karena ini adalah podcastan ya. Emang saya juga sebagai mahasiswa komunikasi juga belum mempelajari lebih lanjut tentang podcast, jadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan editing atau editingnya kurang bagus, kurang menarik gitu. Semoga kalian bisa menangkap hikmah dari perbincangan kita. Makanya saya di sini tidak mau menyebutkan podcast karena ini hanya bincang-bincang gak jelas saja. Jelas sebenarnya, cuma ya kalian bagaimana kalian menanggapinya saja, oke? Terima kasih, pokoknya semoga banyak pelajaran yang bisa kalian petik. Amin. Semoga aku dan Hilda juga bisa kaya raya. Amin. Hanya itu yang paling penting ya. Semoga aku dan Hilda juga bisa berteman langgang dan sukses ke depannya. Semoga Hilda bisa jadi ahli. Semoga Hilda bisa menjadi ahli pangan. Amin. Semoga Ina bisa jadi yang Ina inginkan. Semoga aku bisa jadi reporter. Amin. Amin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih guys telah menonton BBC aku yang super ceria ini. Dadah. Emang saya juga sebagai mahasiswa komunikasi juga. Amin. Semoga aku dan Hilda juga bisa kaya raya dan menanggapinya saja, oke? Kedepannya semoga Hilda bisa jadi ahli.